Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma bil ta'alumi wa arsala lit ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiyami amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil wakalah. Next. Di sini ada anggota-anggotanya. Pertama ada Nur Ramandini, saya sendiri, ada Fahri Muhammad Aryo Putra, ada Hikmah Zilhijjah, dan Filzah Aulia. Apa itu wakalah? Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dibutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri, meminta orang lain untuk melaksanakannya. Next. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10 DSN MUI nomor 4 2000 tentang wakalah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilkan melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang B, bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan pada nasabah. Yang C, bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Dan selanjutnya mengingat yang pertama itu firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Wa kadzalika basnahum li tasalu bi bainahum qalu qailu minhum kam labistum qalu labisna yaumal aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadukum biwarikikum hazihi ilal madinati fal yanzur ayyaha azka ta'aman fal ya'tikum biriskin minhum la wal yatalattaf wala yus'ironna bikum ahada. Dan demikian kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lembut-lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu pada seorang pun. Yang kedua yaitu firman Allah Quran surat Yusuf ayat 55 tentang ucapan Yusuf pada raja. Qala ja'alni ala khazainil ardi inna hafizun alim. Artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Yang ketiga yaitu firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'do fal yu'addalazi tumina amanatahu wallahu rabbahu. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan yang keempat yaitu
firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Eh, watawanu alal birro wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan Wat- wattaqullahu innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmat. Hadis-hadis Nabi antara lain Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mengawinkan atau kabul perkawinan dengan Nabi. Maimunah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattata. Seorang laki-laki dalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berminat untuk menanganinya. Beliau bersabda, biarkan ia, sebab pemilik berhak untuk berbicara. Lalu bersabdanya, bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya, atau yang dihutang itu. Mereka menjawab, kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah SAW kemudian bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis Nabi riwayat Tirmizi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan, yang menghalalkan, atau yang haram. Dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Umat Islam ijma tas kebolehan wakalah, bahkan memandang sebagai sunnah. Karena hal itu termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong, atau dasar kebaikan dan takwa yang oleh Al-Quran dan hadis. Kaidah fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah, 13 April 2000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilza. Memutuskan, menetapkan bahwa fatwa tentang wakalah. Pertama, ketentuan tentang wakalah. 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan. A. Memilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang B. Orang mukallaf atau anak memais dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. 2. Yaitu syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama ada cukup hukum, yang B dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan terakhir adalah wakil orang yang diberi amanat. 3. Hal-hal yang diwakilkan. A. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. B. Tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan dan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.